Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah novel yang ditulis oleh seorang filsuf Prancis. Dia bercerita begini, singkat saja. Jadi ada 3 orang koruptor, konon diperiksa di pintu masuk neraka. Lalu kata penjaga ini kepada mereka bertiga, kalian akan disiksa dalam sebuah ruangan. Dan tempat ini akan kalian tinggali seumur hidup. Lalu kemudian mereka diantar ke sebuah ruangan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan di dalam ruangan itu saudara-saudara tidak ada yang namanya alat untuk menyiksa. Jadi dalam ruangan itu ada televisi, ada kulkas, ada mesin cuci, elektronik semuanya ada di dalam rumah. Lalu mereka mulai bertanya satu dengan yang lain begini, katanya kami mau disiksa, tapi kok tidak ada alat penyiksanya? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka sangat lega karena dari sudut ke sudut dalam ruangan itu tidak ditemukan senjata tajam, tidak ditemukan sebuah alat yang dapat menyiksa mereka. Karena di dalamnya semuanya baik. Mereka merasa lega. Mengapa? Karena apa yang dikatakan tadi tidak benar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, namun beberapa hari kemudian di antara mereka bertiga mulai tersiksa. Tersiksa karena apa? Tersiksa karena tabiat mereka mulai muncul satu persatu. Yang satu mengatakan, tabiatmu ini aneh, aku tidak suka. Yang lain berkata, tabiatmu juga menyebalkan aku. Lama-kelamaan dalam ruangan yang begitu baik, dalam ruangan yang tidak ada alat penyiksa, mereka kemudian saling menyiksa satu dengan yang lain karena tabiat mereka kemudian muncul di situ. Inilah yang namanya sebuah novel No Exit yang dituliskan oleh seorang yang bernama Jean-Paul Sartre, filsuf terkemuka Prancis. Lama-kelamaan mereka mulai membenci dan memusuh. Tabiat mereka kemudian muncul satu persatu. Karakter mereka kemudian muncul satu persatu. Padahal di dalam ruangan itu semuanya baik-baik dan tidak ada alat yang bisa menyiksa mereka. Ternyata kuncinya satu, untuk membuat damai dalam ruangan itu diperlukan tabiat dan karakter yang baik. Ini usia 53 tahun toh? Subai-bai kah belum? Belum. 53 tahun bukan waktu yang singkat ya. Substansi dari novel yang setebal 20 halaman saya bacakan itu dari sebuah catatan Andar Ismail. Dia berkata begini, yang namanya neraka itu
adalah ketika semua orang memperlihatkan tabiat yang tidak baik. Yang namanya lingkungan yang tidak baik itu bukan dimunculkan dari orang lain, tapi biasanya dari perilaku sendiri. Kita kalau di gereja toh kelihatan baik-baik saja dengan jas, dengan stola, blazer. Kalimat-kalimat kita adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan. Tapi coba dikumpulkan diaken dan penatua dalam satu ruangan 2 minggu. Semuanya serba baik. Apakah aman-aman saja? Saya mau tanya dulu ini, aman enggak? Aman enggak? Ulang. Aman enggak? Itu 2 minggu, ini sudah 53 tahun. Ya? Jadi kalau kemudian 3 orang itu merasa tersiksa, satu dengan yang lain kemudian mengungkit, kamu kalau tidur ngorok. Kamu kalau habis makan piringmu tidak kamu cuci. Kamu kalau gantung pakaian tidak pada tempatnya. Hal-hal yang kecil itu bisa membuat suasana dalam rumah itu bukan lagi suasana damai dan sejahtera. Ribut. Tidak ada damai. Ini 3 orang koruptor. Bagaimana kalau dengan penatua dan diaken? Aman? Ulang. Yang saya mau tanya khusus penatua dan diaken, jemaat tidak boleh menjawab. Aman diaken penatua? Sekarang tanya yang jemaat, aman penatua diakennya? Ini belum 1 tahun dalam ruangan, ini belum 2 menit, 3 menit. Jadi sebenarnya mereka bertiga itu bisa menentukan. Apakah mereka mau nyaman, apakah mereka mau damai, apakah mereka mau tentram, tergantung dari kemauan. Dan ini yang susah. 3 orang ini sebenarnya dia bebas menentukan mereka mau menganggap, mau menggunakan, mau membuahkan keberadaan mereka supaya diterima oleh orang lain. Ini bukan perkara yang gampang. Apalagi kita GPB ini kan terdiri dari orang-orang, ada Ambon, Batak, Jawa, apa lagi? Manado. Nih ya, beda ya. Saya kasih tahu. Saya nggak tahu apakah saya pernah ngomong ini di sini. Bedanya diaken penatua orang Batak dan orang Manado kalau di depan pintu gereja. Tahu? Nggak tahu? Oh tahu? Ya sudah, saya nggak usah lanjutkan ceritanya karena sudah tahu dia. Ya. Boleh saya praktekkan di sini? Jam pagi ya. Selamat pagi Pak. Ada tempat duduk yang penatua diaken orang Batak. Kau lurus belok ke kiri, di situ tempatmu.
Nggak ada di sini toh? Nggak ada toh? Ini Ambon semua. Kalau orang Ambon beda. Nanti. Kan mau damai nih. Iya toh? Kan judul kita kan itu. Rukun toh? Itu udah mulai dari pintu gereja. Ini orang Ambon. Yang penatua diaken ini ibu, tanta. Tanta Ambon toh? Datang. Bu, setelah sudah jam 9 mulai ibadah ya. Dia datang jam 9 lewat 10. Bu, ada tempat duduk. Nah, tanta Ambon toh. Ali datang terlambat nih. Itu dia belum ngomong loh, dia belum ngomong ke sana, dia bilang, Ali datang terlambat, bajalan ke sana sendiri juga. Nggak terjadi di sini toh? Nggak ya? Batak, Ambon, Manado sama. Kalau Manado lebih lagi. Toh? Bajalan jong anak kaki kiri kong ada paling anak petamang duduk situ. Kita harus belajar dari orang Jawa. Kita harus belajar dari orang Jawa. Kan kalau orang Batak kan gini. Belajarlah dari orang Jawa. Nyuwun sewu, Pak. Ada tempat kosong, Bu. Oh, monggo. Dia antar. Monggo, Bu. Ini. Jang ale bajalang lurus kong kanan. Atau mulut. Batak. Gak ada. Di Horeb gak ada. Bener? Jadi, kalau dalam novel itu dia bilang, bagaimana kehadiran saya mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, itu bukan perkara yang gampang. Saya harus memahami karakter orang. Orang Jawa kalau dia kehilangan kalung, ya, lalu dia ketemu, reaksinya beda dengan orang Ambon. Begitu dia ketemu, alah di sini toh. Le orang Ambon, istaga beta cari dari tadi baru dapat akang di sini. Itu lihat. Saya harus ngerti orang itu juga harus mengerti saya. Dan ini bukan perkara yang gampang. Dari intonasinya saja kita kira-kira, ini dia ngomong damai apa marah ini? Itu. Jadi sebenarnya unsur pertama, kalau baca nanti di Mazmur pasal 133:31, pasal 133. Alangkah baiknya dan indahnya kalau rukun. Surukun kablong. Ini persoalan. Karena kadang-kadang kita ingin menciptakan damai, kita mau orang lain tahu saya, baru saya tahu Anda. Enggak. Kita yang lebih dahulu. Dari pintu gereja aja suka kelihatan. Jadi nanti besok hari Minggu tuh, mau Batak, mau Ambon, mau Manado, ada tempat kosong. Mari saya antar di sini. Ya toh? Ya apa? Jangan ini. Cari sendiri juga kan di sebelah sana. Tuh, anak-anak aja tahu loh. Ini calon penatua diaken di 10-15 tahun ke depan. Kan gitu, ya. Amin ya. Ada yang mau jadi pendeta enggak?
Ada yang mau jadi pendeta nggak di sini? Ada yang mau jadi pendeta nggak? Angkat tinggi-tinggi. Satu orang saja. Kenapa mau jadi pendeta? Biar sayang Tuhan Yesus. Oh, biar disayang Tuhan Yesus. Jadi kalau yang nggak jadi pendeta nggak disayang, begitu? Lihat, ya. Yang kedua, ini saya khotbahnya singkat aja, Bapak Ibu, nggak usah lama-lama. Ya, karena biasa kalau lama-lama jadi batu sandungan. Ya, mau tahu? Ini kan penyegaran iman ya Pak Pendeta ya, nggak usah harus di mimbar toh. Penatua diaken kalau mulai khotbah di mimbar lalu jemaat kasih reaksi, masih di tengah-tengah khotbah langsung amin saja. Nggak usah terus. Dong supastiu dengan Bapak Ibu pengkhotbah. Apalagi kalau sudah mulai begini. Padahal pakai AC. Kalau ini ndak berhasil, apa? Kalau ini nggak berhasil, lihat jam. Ini nggak berhasil juga. Yang terakhir, apa? Bapak Ibu, kalau saya khotbah lalu ada jemaat yang batuk, saya berdoa di mimbar biar dia batuk ndak berhenti. Jadi kalau penatua diaken, bahkan kalau pendeta lah, kalau khotbah lama kasih 3 tanda, pendeta langsung berhenti saja. Jadi batu sandungan. Sini enggak kan? Anak-anak enggak ya? Saya curiga ini Pak Pendeta dorang ini. Kalau mau damai cuman satu saja, mengerti orang lain, mengerti karakter, mengerti tabiat. Dengan cara demikian saya bisa menerima orang lain dan orang lain bisa menerima saya. Saudara ingin dihormati, saudara harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Selamat hari Minggu, Pak. Minggu. Muka maskena sekali. Minggu. Gak ada harus bilang selamat hari Minggu. Karena ketika saya mengatakan selamat hari Minggu, saya mau bilang saya selamat sampai hari ini. Tapi kalau cuma bilang Minggu, Met Minggu, gak ada. Jadi nanti sebentar nih salaman dengan pendeta. Selamat hari Rabu Bu Pendeta. Kong lihat tuh pendeta pemuka. Jangan begini, selamat hari Rabu. Iyo nanti baku dapat di situ tuh makan mie tuh. Iyo. Muka kemana ini kemana? Tapi saya percaya enggak di sini. Adanya di GPIB antah berantah. Saya balik lagi ke mimbar. Jadi hubungan kita itu tergantung dari bagaimana kita mengekspresikan hubungan dengan orang lain. Ya. Tadi kan saya katakan bukan hal yang gampang ya. Kadang-kadang keberadaan orang lain bisa jadi neraka bagi saya. Tapi kadang-kadang keberadaan orang lain juga bisa jadi surga buat saya. Dari bentuk bahasa, kalimat, gestur tubuh, penerimaan, itu kita bisa tahu dengan sangat jelas apakah saya diterima dalam lingkungan, apakah saya diterima dalam kehidupan bergereja. Karena semua orang tidak punya hal-hal yang selalu bisa ditonjolkan. Oh, saya lebih, Anda tidak. Saya lebih, Anda tidak.
Apalagi dalam hidup bergereja ya. Saudara dan saya punya kebebasan untuk memilih kemungkinan-kemungkinan yang baru misalnya. Supaya hubungan dalam gereja itu baik dan orang lain bisa menjadi surga bagi saya, maka saya harus mengedepankan diri saya untuk orang lihat bahwa saya adalah orang yang mau menerima orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pernahkah saudara membaca kisah tentang Saul dan Daud? Pertama harmonis. Saul kemudian mengundang Daud untuk memberikan penghiburan di istana. Dia bernyanyi dan kemudian dalam bagian Alkitab dikatakan Saul sangat mengasihi Daud. Tapi lama kelamaan ya, dalam bagian-bagian bacaan nanti kalau saudara baca di 1 Raja-Raja, dikatakan bahwa ketika Daud kemudian dapat memberikan sebuah hal yang berbeda, ketika dia kemudian memenangkan pertarungan dan orang mulai berseru, Saul mengalahkan sekian orang, Daud mengalahkan beribu dan berlaksa-laksa orang. Dari keberhasilan ini kemudian Saul yang tadi mengasihi, yang tadi berada dalam hubungan yang baik dengan Daud, karena prestasi maka kemudian Saul membenci Daud. Jangan-jangan di dalam gereja kita juga bisa begitu. Apalagi yang sudah jadi diaken penatua 25 tahun. 5 periode dia pikir dia pun gereja. Lalu baru yang datang yang junior-junior. Hei nyong baru lahir beta sudah di penatua diaken. Nggak ada di sini kan? Nggak ada kan? Nah, saya yang mendirikan jemaat ini, oleh karena saya yang mendirikan jemaat ini, perhatikan apa yang saya mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Nggak ada di sini kan? Itulah. Kadang-kadang kita melihat keberhasilan. Lihat saja Saul dan Daud. Ketika kemudian Daud berhasil lama-kelamaan mengasihinya tadi, hati yang penuh dengan cinta kasih berubah menjadi kebencian. Dan di dalam Alkitab tertulis, Saul memusuhi Daud sepanjang hidupnya. Akar pahit itu kadang-kadang ada dalam diri kita selaku penatua diaken. Kalau akar pahit itu belum dicabut, percuma saudara berdiri di mimbar ini. Lalu mengatakan, mari kita mengaku dosa. Percuma kita mengatakan doa Bapa kami ampunilah, tapi setelah itu akar pahitnya belum dicabut. Gereja ini dia bisa berhasil mendatangkan damai dan sejahtera dimulai dari kita, para pendeta dan penatua diaken. Bapak Ibu tahu hari ulang tahun Pak Pendeta Ketua Majelis Jemaat? Tahu tanggal lahirnya beliau? Oh Tuhan. Sudah 2 tahun beliau di sini tidak tahu tanggal lahirnya. Bertobat. Tidak tahu. Ya. Bagaimana mau baku sayang. Dari tanggal lahir, kalau sudah tahu pendeta pun tanggal lahir, begitu ulang tahun bawa Black Forest ke rumah. Doa deng pendeta. Oke, kalau mungkin terlalu lama pendeta jemaat tahu tanggal lahirnya? Enggak juga. Saya mesti berdoa pengakuan dosa di sini. Harus tahu karena mereka adalah orang-orang yang bersama-sama dengan penatua diaken menggembalakan kawanan domba Allah. Pendeta juga butuh kekuatan dari jemaat. Datang kan deket nih. Pak Pendeta, mari kita berdoa. Apa yang mau didoakan Pak?
Tapi biasanya orang kalau berdoa di rumah pendeta sudah deg-degan terlebih dahulu. Tidak tahu mau ngomong apa. Datang berdoa supaya pendeta dapat kekuatan untuk kemudian bersama-sama diaken penatua melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Ya. Mari kita lihat bagian berikutnya di Mazmur 133. Ini kan Daud yang bilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan itu diciptakan dari diri sendiri, baru kemudian kita menginginkan kerukunan itu terjadi dalam diri orang lain. Dari bahasa kita, dari gerak tubuh kita, dari pelayanan kita dimulai dari diri sendiri. Karena dengan demikian orang bisa menanggap dengan positif. Pelayanan ini bukan pelayanan milik saudara dan saya, tapi ini pelayanan milik Tuhan. Oleh karena milik Tuhan, berikan yang terbaik yang di dalamnya orang bisa berjumpa dengan keindahan persekutuan. Itu harus diupayakan oleh saudara dan saya. Ya. Dikatakan baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, dia meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Itu berarti berkat itu dimulai dari sini. Kepala orang yang benar, maka disitulah berkat Allah tercurah. Siapa yang menjadi kepala dalam kehidupan bergereja? Kristus. Tapi kemudian saudara dan saya juga adalah orang-orang yang mendatangkan berkat bagi orang lain dan jemaat. Dalam usia yang ke-53 tahun ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya tema ini adalah persaudaraan yang rukun adalah ibadah yang sejati. Orang akan berbondong-bondong datang beribadah ketika melihat para pelayannya hidupnya bergandengan tangan, damai dan sejahtera. Tidak ada akar pahit dalam dirinya untuk kemudian melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Karena yang Tuhan inginkan adalah sebuah keadaan damai dan sejahtera dan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Itukah yang sudah kita lakukan 53 tahun dalam penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam 53 tahun perjalanan pelayanan ini? Yang pertama, di mimbar ini berita kebenaran Tuhan disampaikan. Lewat tangan para pelayan firman banyak orang dibaptis, banyak orang diberkati, banyak orang dilayani dalam kedukaan. Di gereja ini juga ada banyak doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat. Yang mereka mau menyatakan, aku ada di sini, aku memberikan yang terbaik bagi gereja. Maka disitulah berkat Tuhan itu tercurah dalam hidup kita. Implementasi dari kehadiran saya, kehadiran pelayan firman dan sakramen, kehadiran diaken dan penatua merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mendatangkan dan menciptakan damai dan sejahtera. Tapi memang kadang-kadang ya kita harus jujur ya. Nih jemaat-jemaat nih kadang-kadang kalau mau datang ke gereja pilih-pilih pendeta juga. Apalagi kalau lihat di warta jemaat, siapa yang khotbah? Aduh penatua ini kenapa? Lama. Sudah khotbah lama, syafaat lama, buka mata, tutup mata, beta sudah tidur, belum amin-amin. Enggak di sini kan? Ada kejadian ini kejadian benar. Di salah satu jemaat ya. Jadi kalau tiap doa syafaat itu jemaat keluar. Entah itu ke toilet, entah itu merokok di luar. Lalu pendeta bilang begini, mari kita berdoa syafaat dan saya akan membuka mata. Jadi dia berdoa,
Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Bapa surga karena pemeliharaan Tuhan yang nyata dan tidak ada satu orang pun yang keluar. Semoga di sini enggak. Ini mesti tutup pintu semua, kunci semua. Pas syafaat kunci Pak Pendeta. Dan ada orang keluar masuk. Tidak damai. Tidak tertib ibadah ini. Apalagi kalau penatua diaken datang lalu sol sepatunya sudah hilang. Dia berbunyi petak, petok, petak, petok, petak, petok. Di sini tidak ada. Ada. Pakai jas, dasi gambar Yesus Kristus. Begitu keluar lampu merah, masih merah, dia nggak berhenti. Shh. Katanya majelis, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Di belakang mobil ditulis, Tuhan Juru Selamatku. Capek deh. Perilaku-perilaku yang demikian mendatangkan damai bagi orang lain, bagi masyarakat. Itu dimulai dari kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, yang berikutnya seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini tradisi dalam perjanjian lama, Bapak Ibu saudara-saudara. Biasanya minyak yang baik itu merupakan bagian yang akan ditorehkan ke atas kepala, dan kemudian kalau dia meleleh ke janggut, itu menandakan bahwa berkat itu turun dari mulai kepala atau orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Minyak yang baik, lalu kemudian seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika diam bersama dan rukun, maka disinilah sorga sudah tercipta. Memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa dalam persekutuan dengan orang lain ada gesekan-gesekan yang tidak bisa kita hindari. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan untuk kemudian dalam sekejap mata hilang dalam kehidupan yang menggelisahkan orang, yang membuat orang tidak nyaman. Itu berproses. Jadi kalau kemudian bagian bacaan ini mengatakan, Daud katakan, persaudaraan yang rukun itu menciptakan rasa damai. Ya, hubungan yang baik pasti yang menyegarkan, yang kemudian membuat orang saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan, dan itu dimulai dari para penatua diaken yang melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Saudara dan saya diberikan tugas yang sangat khusus untuk mendatangkan damai sejahtera bagi jemaat ini. Dan damai dan sejahtera itu dimulai dari keluarga. Tidak bisa kita mengharapkan bahwa orang lain mendatangkan damai sejahtera bagi hidup bergereja, sementara kita adalah orang-orang yang tidak bisa menciptakan damai dan sejahtera dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Hidup kita ini singkat, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan, mari kita mendatangkan damai dan sejahtera dalam hidup bergereja. Orang akan dengan sukacita mengambil bagian dalam ibadah. Orang tidak akan menolak ketika kemudian diberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Karena dia tahu di dalam gereja ini dia mendapatkan sukacita, dia mendapatkan berkat, dia merasakan damai dan sejahtera. Bahkan ketika dia terpuruk, banyak orang memberikan topangan doa dan dukungan bagi dia. Dan dia tidak akan lari kemana-mana. Banyak orang memang GPIB suka lari-lari. Cari restoran yang lebih enak. Oh, kalau yang di sana enak, di GPIB enggak enak. Kenapa? Nyanyinya slow. Ku berbahagia, yakin teguh,
Di sana nggak gitu Bu Pendeta. Banyak alat musik, kenceng. Haleluya. Itu Bu Pendeta, jangan di GPIB. Di sana khotbahnya menggebu-gebu, di sini baca udah nggak lihat jemaat, tahu begitu angkat muka jemaat pada pulang. Kita realistis loh, realistis. Bahwa seringkali jemaat-jemaat suka pindah ke kandang yang lain. Kandang yang lain lebih hijau, lebih enak makanannya. Tapi nanti kalau sudah mulai sakit-sakit, sudah mulai napas satu-satu, datang ke gereja. Kami dulu anggota jemaat sini Pak Pendeta. Tahun berapa? Tahun 70. Tolong layani kami Pak Pendeta, Bu Pendeta. Pada waktu engkau sehat, pada waktu engkau bugar, pada waktu engkau berkelimpahan, engkau tidak menampakkan diri dalam rumahmu ini, rumah GPIB. Kau pergi melalang buana ke tempat lain. Lalu begitu engkau sakit, begitu engkau tidak bisa apa-apa, engkau telepon pendeta. Saya dulu anggota jemaat tahun 80 Pak Pendeta. Mama saya dibaptis di sini, saya dibaptis di sini, saya menikah di sini. Sekarang saya mau mati lagi di sini. Enggak di sini kok. Enggak antah berantah. GPIB Horeb ini adalah rumahmu. Apapun yang terjadi dalam rumahmu ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dia mau menjadi rumah yang hebat, dia mau jadi rumah yang mendatangkan berkat. Itu dimulai dari kita semua mengusahakan damai dan sejahtera. Kalau damai dan sejahtera itu ada, maka banyak orang akan datang berbondong-bondong menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, menaikkan mazmur dan pujian kepada Allah, dan bisa menjadi kesaksian di luar sana bahwa gereja ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau dalam gereja berantem terus, berselisih, ndak habis-habis, ndak ada damai, dia tidak akan menjadi kesaksian bagi hidup orang lain. 53 tahun Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kemudian mengevaluasi diri. Apa yang sudah saya lakukan bagi gereja ini? Apa yang sudah saya berikan untuk kepentingan banyak orang? Apakah kehadiran saya mendatangkan berkat bagi sesama? Apakah kehadiran saya dan pelayanan saya mendatangkan pemulihan bagi orang? Ataukah justru sebaliknya, pelayanan saya tidak mendatangkan kebaikan dan kemurahan Tuhan? Kalau itu yang terjadi, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan dan pengampunan supaya saudara kemudian dikuatkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin saudara bisa mengatakan, saya tidak punya talenta untuk berkhotbah Bu Pendeta. Saya hanya punya talenta untuk berdoa. Berdoalah bagi mereka yang sakit di rumah, berdoalah bagi mereka yang sakit di rumah sakit, berdoalah bagi mereka yang terpuruk, berdoalah bagi mereka yang memohon pertolongan Tuhan. Doa itu justru jauh lebih berkuasa dari sekian banyak perkataan-perkataan kosong yang kita keluarkan. Saya tidak punya talenta untuk bernyanyi Bu Pendeta, Pak Pendeta. Saya hanya punya karunia untuk berkunjung. Kunjungilah mereka-mereka yang terpuruk, kunjungilah mereka-mereka yang ada dalam penjara, kunjungilah mereka-mereka yang berada dalam kehidupan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Disitulah saudara hadir, disitulah saudara memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka. Saya nggak punya talenta yang bernyanyi, mengunjungi, berdoa. Saya hanya punya telinga yang bisa mendengarkan keluhan orang. Jadikanlah itu bagian yang terpenting dalam hidup pelayanan. Ketika orang datang bercurhat, saudara dengar, saudara masukkan dalam hati, saudara berdoa kepada Tuhan, dan tidak mengulang cerita itu kepada orang lain, supaya tidak menjadi warta jemaat kedua. Ya, saya hanya punya talenta mendengarkan keluhan orang Bu Pendeta. Duduk
diam, dengar, dan cup. Karena ketika orang mempercayai saudara dalam kehidupan pribadi, dia sangat percaya saudara bisa memelihara rahasia keluarga. Saya nggak punya talenta-talenta yang seperti itu, Bu Pendeta. Saya hanya punya talenta yang bisa membersihkan gereja. Lakukan itu untuk kepentingan banyak orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita mengevaluasi diri. Hari ulang tahun adalah sebuah momen di mana kita melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan buat. Perjalanan pelayanan yang dipenuhi dengan tangis, perjalanan pelayanan yang dipenuhi dengan sukacita, perjalanan pelayanan yang diliputi dengan duka cita, perselisihan, bahkan kebahagiaan dan sukacita yang kemarin-kemarin itu kita evaluasi. Apa yang sudah Tuhan buat bagi diri ini dan bagi gereja. Menjelang ke depan, apa yang bisa kita lakukan mengembangkan tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama. Tuhan datanya begini, berapa hartamu, berapa pangkatmu, yang Tuhan mau sebuah ketaatan dan kesetiaan melayani Tuhan sampai Tuhan memanggilmu ke dalam keabadian bersama Tuhan. Yang terakhir, jadilah orang-orang yang punya kerendahan hati. Orang-orang yang punya kerendahan hati yang dapat memberikan keteduhan bagi sesama. Yang bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Karena dengan demikian berkat Tuhan itu turun atas hidup orang percaya. Topanglah para pelayan firman dan sakramen ditempatkan dalam jemaat ini. Doakanlah mereka karena mereka juga adalah manusia yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan topangan doa dari jemaat. Jangan hanya saudara bilang, Pak Pendeta tolong berdoa bagi saya. Bu Majelis tolong berdoa bagi saya. Sementara mereka, saya dan para pelayan firman adalah orang-orang yang membutuhkan topangan doa dari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di atas pundak mereka beban pergumulan jemaat. Dalam kalimat-kalimat yang mereka naikkan dalam doa, mereka menginginkan supaya hubungan saudara dengan orang lain baik, hubungan saudara dengan Tuhan menjadi baik, dan berkat Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Tapi mengapa saudara dan saya tidak mendoakan para pelayan firman dan sakramen? Apakah saudara pernah tahu bahwa kadang-kadang diam-diam pendeta itu menangis ketika melihat jemaat punya persoalan yang belum terselesaikan? Apakah saudara pernah tahu ketika dengan diam-diam dia berdoa dengan kesungguhan untuk seluruh persoalan kehidupan berjemaat? Dia melayani dari satu rumah ke rumah yang lain, dia melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang kelemahan tubuhnya itu bisa membuat dia tidak lagi segesit dulu. Apakah saudara tahu? Topanglah dia, doakanlah para pendeta, supaya mereka menjadi orang yang kuat. Kuat menahan beban jemaat di atas pundak. Dan dengan leluasa dia mengeluarkan doa-doa pengharapan. Doa-doa yang dinaikkan kepada Allah tentang umat yang bergumul. Bahkan tentang gereja yang bergumul. Topanglah para pendeta dengan doa dan kekuatan. Karena itulah kekuatan yang paling dahsyat yang diberikan oleh jemaat. 53 tahun, mari berefleksi apa yang sudah saudara berikan bagi gereja ini. Apakah hanya menjadi tamu-tamu yang pasif, ibadah minggu, ibadah Rabu, selesai, kegiatan-kegiatan lain tidak lagi diikuti? Ataukah menjadi jemaat-jemaat yang aktif dalam seluruh kepelbagaian pelayanan, saudara hadir di situ? Mari bergandengan tangan bersama dengan para pelayan firman yang Tuhan tempatkan dalam jemaat ini untuk melayani bersama-sama, mendatangkan damai dan sejahtera. Juniorkah, seniorkah dalam tubuh pelayanan penatua dan diaken, jangan menganggap karena yang sudah senior, saya lebih tahu banyak tentang pelayanan ini. Dan junior-junior ini adalah orang-orang muda yang belum tahu tentang segala sesuatu. Mari bergandeng tangan.
bersinergi untuk kemudian mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan lewat pelayanan, lewat hal-hal yang kita lakukan secara bersama-sama. Saya rasa saya harus mengakhiri khotbah karena sudah ada yang batuk tadi tuh. Orang Ambon? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, refleksi yang terakhir bagi kita semua. Mari dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kelebihan, dalam kekuatan, kita bersinergi untuk melayani bersama, mendatangkan damai dan sejahtera. Kalau damai dan sejahtera itu terjadi, maka berkat Tuhan akan turun atas gereja ini. Ingatlah semua orang yang pernah mengabdikan diri dalam gereja ini. Ingatlah mereka yang dengan khusus berdoa untuk pembangunan gedung gereja ini dari awal. Ingatlah mereka yang memberikan diri dan waktu bagi gereja ini. Bagi keluarganya juga. Agar mereka terus diingat bahwa di gereja ini nama saya, pengabdian saya, doa saya, keringat saya, air mata saya pernah menjadi bagian dalam hidup bergereja. Tuhan memberkati saudara, selamat ulang tahun, biarlah penyertaan Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Amin.